Perbudakan orang kulit hitam menjadi sejarah kelam yang dipenuhi dengan tragedi yang sangat tidak manusiawi. Kisah dari Pataseka, seorang budak pria yang dibeli khusus hanya untuk meniduri para budak wanita, atau yang biasa disebut dengan kegiatan S. Ya, itulah guys. Kalian pasti paham lah ya. Tujuannya untuk menghasilkan anak yang memiliki keunggulan, yang dimana nantinya anak-anak tersebut akan diperjualbelikan lagi sebagai budak. Dan gak tanggung-tanggung, Pataseka sendiri merupakan ayah biologis bagi 249 anak. Kita disclaimer sedikit guys, video ini merupakan sebuah sarana informasi dan juga edukasi agar kejadian serupa tidak terulang lagi di masa yang akan datang. So, kebijakan para penonton diharapkan. Kisah tragis ini merupakan tentang kisah perbudakan di Amerika dan di Eropa pada zaman dulu, yang dimana sudah tidak asing lagi terdengar bagi masyarakat umum di sana. Kisah misteri ini berawal dari ketidakadilan yang datang dari daratan Amerika pada abad ke-18 hingga abad ke-19. Lokasi tepatnya yaitu berada di Brazil. Dan kisah ini itu berdasarkan kisah nyata pada abad tersebut guys. Ternyata dulu itu ada yang namanya pabrik pembuatan anak atau pengembangbiakan anak yang nantinya akan dijadikan para budak. Pabrik ini itu terdiri dari orang-orang Amerika yang datang menuju ke Brazil. Yang jika sudah di Brazil otomatis mereka ini tidak bisa pulang lagi dan tidak akan pernah kembali lagi ke tanah kelahirannya. Para majikan di Brazil dahulu memang lebih banyak membutuhkan para budak untuk bekerja di ladangnya. Makanya mereka ini memproduksi dan mengembangbiakan budak-budak tersebut di sebuah pabrik. Ini terdengar cukup aneh guys, di mana para manusia harus diternak bagaikan hewan seperti itu demi keuntungan para elit semata. Adapun sebuah alasan dari para kalangan elit tersebut, kenapa bisa hal tak manusiawi itu bisa terjadi. Mereka ini mengatakan karena pada waktu itu kalau mereka hendak membeli lagi seorang budak baru, kondisinya itu sangat sulit. Dikarenakan para budak baru tersebut lebih banyak yang wafat terlebih dulu saat di perjalanan. Maka dari itu mereka membuat sebuah sistem ternak budak. Di abad 18 tersebut, para majikan akan menyeleksi dan juga memilih budak pejantan yang berbadan kuat dan juga tangguh dalam urusan enak-enak. Lalu mereka akan menyuruh para wanita lain untuk tidur secara bergiliran. Sehingga para tuan tanah akan memiliki banyak budak lagi untuk dijual ataupun dipekerjakan di ladang mereka itu. Hal ini sungguh sangat tidak manusiawi. Bahkan wanita-wanita di sana kerjaannya terus mengandung dan juga melahirkan, sembari mereka itu bekerja di ladang. Sistem perbudakan itu terus dipertahankan karena jika memiliki banyak budak akan dilihat sebagai orang yang berstatus tinggi dan juga kaya raya. Maka dari itu sang tuan tanah berlomba-lomba memperbanyak budak dengan cara diternak. Gak hanya itu aja, budak tersebut pun tidak diberikan upah sepeser pun, meski mereka telah bekerja di ladang maupun menjadi mesin ternak. Mereka hanya sebatas diberikan makanan dan juga tempat tinggal seadanya. Contohnya seperti di ladang ataupun di tempat kerjanya itu. Hingga muncullah undang-undang baru di tahun 1871 yang dibentuk dan dinyatakan bahwa jika lahir lagi seorang anak dari seorang budak wanita, maka anak tersebut akan dibebaskan dari sistem perbudakan, atau lebih tepatnya sistem perbudakan tersebut resmi dihilangkan. Namun sebelum didirikannya undang-undang tersebut, anak-anak budak itu masih menjadi hak milik mereka. Maka dari itu para majikan pun berbondong-bondong memproduksi banyak anak dari budak itu sebelum undang-undang tersebut diresmikan, sehingga kelak dapat membantu anak dan cucu mereka nanti di masa depan. Para majikan ini juga biasanya memilih seorang wanita yang baru saja menstruasi atau wanita-wanita yang sedang sehat. Kemudian para wanita itu dipilih dan diperintahkan untuk bermalam dengan budak pejantan yang juga telah diperintahkan sebelumnya. Dan jika anak yang dilahirkan dari budak wanita itu sehat tanpa kekurangan, maka majikan itu akan menjaga wanita tersebut agar para wanita itu dapat melahirkan banyak anak lagi. Dikatakan pula para budak wanita ini akan melahirkan sebanyak 10-20 kali, tergantung kondisi kesehatan mereka masing-masing. Namun tidak hanya sekedar tidur dengan pejantan dan melahirkan, mereka pun harus tetap bekerja di ladang para majikannya itu.
Di lain sisi, hal ini pun sangat memalukan dan tidak menyenangkan bagi para budak laki-laki yang dipilih sebagai pejantan. Karena sistem tersebut harus membuat mereka ini dengan sengaja tidur dengan anak di bawah umur atau anak dari sahabatnya, dan bahkan pacar dari teman dekatnya sendiri. Bisa dibayangkan guys betapa tragisnya nasib mereka kala itu. Adapun sebuah sejarah yang selalu diingat oleh warga Brazil sampai saat ini, di mana dahulu ada seorang budak pejantan yang bernama Rocco José Florencio, atau lebih dikenal dengan julukan Pata Seca. Pata Seca ini lahir sebagai Rocco José Florencio yang lahir di Sorocaba, Sao Paulo, Brazil pada tahun 1828. Pada abad itu, seorang majikan tuan tanah, seorang pemilik ladang yang bernama José de Oliveira mendapatkan Pata Seca ini secara legal. Pata Seca sendiri merupakan keturunan Nigeria. Ia digambarkan memiliki tubuh yang sangat besar, tegap dan juga berotot. Tinggi badannya pun saat itu mencapai 218 cm dengan berat 150 kg. Sejak kecil ia ini tidak pernah merasakan sakit karena ia memiliki stamina yang bagus. Majikannya pun saat itu memproyeksikan Pata Seca yang tumbuh menjadi seorang mesin reproduksi bagi para budak-budak wanita di sana. Karena Pata Seca ini selain memiliki perawakan yang bagus, ia pun memiliki stamina yang kuat dalam urusan bereproduksi ataupun enak-enak. Dan praktek ini sudah biasa dilakukan pada era itu oleh para majikannya untuk membeli atau menculik budak kulit hitam. Salah satunya Pata Seca ini. Para pemilik lahan pun dapat menghemat pengeluaran atau biaya pembelian dengan memastikan para budak wanita mereka bisa beranak pinak. Namun bukan hanya asal beranak pinak saja, anak-anak yang dihasilkan para budak harus kuat untuk mewarisi pekerjaan orang tua mereka sebagai budak nantinya. Di sini tugas budak pria yang memiliki fisik yang tangguh seperti Pata Seca akan diperintahkan khusus untuk meniduri para budak wanita, agar para budak wanita ini selanjutnya akan melahirkan anak kembali yang diharapkan lahir dengan kondisi sehat, kuat, tangguh seperti gen ayahnya itu. Dan seperti itulah tugas utama dari Pata Seca ini. Meskipun ia bekerja di lapangan layaknya budak lainnya, tugas utamanya tetaplah menjadi mesin reproduksi. Tetapi majikannya pada saat itu sangat memperhatikan Pata Seca. Tujuannya hanya untuk memastikan agar anak-anaknya itu lahir dengan sehat tanpa kekurangan. Pata Seca ini pun sering diperiksa kondisi kesehatannya. Kemudian ia selalu diberikan makanan yang bergizi oleh para majikannya. Ya, seperti ada sedikit perbedaan keistimewaan dari Pata Seca dengan budak pria lainnya, di mana Pata Seca tugas utamanya hanya mereproduksi keturunan, sedangkan pekerjaan ia di lapangan merupakan pekerjaan sampingan saja, seperti menjaga ternak dan juga menjadi penunggang kuda untuk mengantarkan surat-surat yang diperintahkan oleh majikannya itu. Nah, seperti yang sudah kita bahas di awal, nggak tanggung-tanggung, Pata Seca ini merupakan ayah biologis bagi 249 anak. Ia telah meniduri 200 lebih budak wanita dan memiliki anak hingga mencapai 249. Pata Seca juga dikenal sangat menyayangi anak-anaknya dan berusaha selalu melindungi mereka dari takdir budaknya. Ia tidak mau sampai anak-anaknya kelak memiliki nasib sepertinya. Pata Seca pun selalu memberikan ilmu kepada anak-anaknya itu, seperti membaca, menulis, membela diri, dan bagaimana cara bertahan hidup. Tidak hanya itu, Pata Seca pun memiliki kemampuan bela diri yang tangguh, sehingga dia cukup dihormati dan dikagumi oleh budak-budak lainnya. Diperlakukan berbeda oleh majikannya, Pata Seca pun akhirnya diberikan sebidang tanah oleh majikannya itu, ketika perbudakan itu resmi dihapus di Brazil pada tahun 1888. Meskipun diperlakukan istimewa, Pata Seca tetap disukai budak-budak lainnya karena ia ini merupakan orang yang baik, cerdas, berani, dan juga karismatik. Ia pun dikenal sebagai garda utama penolakan atau perlawanan perbudakan tersebut guys. Dan ia adalah orang yang selalu berusaha untuk menghapus sistem perbudakan yang tidak manusiawi tersebut. Lalu ketika ia dibebaskan dan telah menjadi petani, Pata Seca pun menemukan kedamaian dalam hidupnya, meskipun pendapatannya tidak begitu banyak. Akhirnya pada suatu hari, Pata Seca pun memutuskan untuk berkeluarga dan juga menikah dengan seorang wanita. Serta ia pun akhirnya dikaruniai 9 orang anak dari pernikahannya itu. Dan ia pun hidup bahagia dengan keluarganya. Singkat cerita, Rocco José Florencio
atau Pataseca, dikabarkan wafat dengan damai di usianya yang ke-130 tahun pada 13 Juni 1958. Tetapi dari kabar wafatnya itu justru timbul sebuah kabar yang simpang siur akan penyebab wafatnya Pataseca atau Roku Jose Florencio ini. Karena ada yang mengatakan bahwa ia wafat disebabkan infeksi tetanus di kakinya. Dan ada versi lain juga mengatakan Pataseca justru wafat karena menderita miokarditis atau gagal jantung. Di sisi lain ternyata ada fakta unik juga. Sebuah penelitian menyimpulkan bahwa keturunan dari Pataseca atau Roku Jose Florencio ini berjumlah 30% dari total penduduk di distrik Santa Adoxia, São Carlos, Brazil. Bisa dibayangkan tuh guys, betapa banyaknya keturunan langsung dari Pataseca ini. Sekali lagi guys, kita informasikan bahwa ini merupakan sebuah kisah nyata yang pernah terjadi di masa lampau. Sistem perbudakan di zaman Pataseca seperti itu memang sangatlah tidak manusiawi. Semoga segala tindak perbudakan serupa tidak terulang kembali dan tidak ada lagi ya guys. Dan dengan ini pula kita akhiri pembahasan pada video kali ini tentang sebuah sejarah kelam perbudakan yang pernah terjadi di Brazil. Thanks for watching.